Halo, nama saya Evan Tunggu Fernanda dengan nomor mahasiswa 230194334. Saya di sini sebagai ketua kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gesa Pelayung Yun dengan nomor induk mahasiswa 230192213 dari kelompok 3 kategori agama LA66. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrew Maulana dari jurusan Hubungan Internasional dengan NIM 23019335016 dari kelompok 3 CB Agama. Perkenalkan, saya Marvel Alvino Levander dengan NIM 23019500023 dan saya dari kelompok 3 CB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febita Nursaya Lambang. Nomor NIM saya 2301941851. Saya dari jurusan Hubungan Internasional dari kelompok 3 CB Agama. Halo, perkenalkan nama saya Utari Kanda dengan NIM 230194196. Saya dari kelompok 3. Selamat sore teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan melakukan forum diskusi mengenai eksistensi toleransi di era globalisasi. Guys, kita kan lagi ngerjain tugas CB Agama nih. Penasaran deh, sebenarnya toleransi agama tuh masih ada nggak sih maknanya di era globalisasi ini? Menurut kalian gimana? Yang gue baca sih ya, toleransi pastinya diajarkan oleh semua agama dengan tujuan yang sama juga, yaitu saling menghormati umat beragama sehingga tercipta keharmonisan dengan umat lainnya. Banyak sih contoh-contoh toleransi, ya contohnya menghormati yang lagi beribadah dan menghormati pendapat orang lain. Tapi Feb, sekarang gue udah jarang lihat sikap toleransi gitu di masyarakat kita. Orang-orang kayaknya udah mulai melupakan ajaran agama atau mungkin juga pengaruh zaman, di mana lebih banyak informasi beredar, modernisasi, memudahkan segala kehidupan kita. Jadi aspek-aspek keagamaan mulai luntur. Apa gue doang yang merasa begitu? Nah iya, tapi kalau ya menurut gua sih ya salah satu faktornya pasti pengaruh globalisasi dan modernisasi, yaitu muncul juga tuh yang namanya sekularisme. Tapi ada yang tahu nggak ya sekularisme itu apa? Kalau di sini? Fenomena sekularisme sering banget jadi isu, metode atau pemahaman baru gitu nggak sih? Karena juga ngundang kontroversi gitu bagi penganut umat beragama, pemerintahan karena konsepnya yang dianggap menyesatkan gitu. Iya, setuju sih gue. Terus juga peradaban dan revolusi yang berjalan secara konstan, modernisasi, dan teknologi menjadi faktor utama mengapa umat beragama ini mulai menimbulkan pemahaman yang cukup signifikan dan memberikan perubahan terhadap ideologi yang dianut. Selain itu nih, gue juga dapet referensi dari artikel nih tentang kemunculan paham sekularisme yang awalnya tuh muncul dari barat. Ketika terjadi apa yang disebut dengan The Dark Age pada abad pertengahan, jadi abad ini tuh dianggap sebagai abad kegelapan bagi dunia barat. Karena kehadiran dan paksaan doktrin gereja yang bertentangan dengan rasio dan pengetahuan para ilmuwan dan ahli pikir pada masa itu. Gereja juga menganggap kafir dan menganiaya orang yang menyampaikan teori ilmu itu bertentangan dengan ajarannya. Sejak abad itulah adanya paham sekularisme mulai berkembang di kalangan Eropa, ditambah dengan kemunculan anti-Kristen dan gerakan yang bersifat anarkis lainnya. Ternyata gue juga baru tahu ya, sekularisme sudah ada sejak dulu dan bahkan menjadi pemahaman masyarakat Eropa pada masa itu. Dulu mungkin agama masih dianggap konservatif dan belum banyak umat yang mengenal pemahaman lebih dalam maupun aksi nyatanya sehingga lebih gampang terjerat dalam sekularisme. Benar nggak sih? Antara benar dan nggak benar sih ya. Gue juga nggak tahu pasti nih mengenai kasus yang terjadi di Eropa, tapi sekularisme di Indonesia itu tuh memiliki pemahaman yang jauh berbeda menurut gue. Ya, kalau misalnya ada dua ideologi, nah satunya itu yang yaitu menjadikan agama tuh yang jadi penentu utama dalam kehidupan bernegara. Terus yang kedua tuh tidak menjadikan agama dalam urusan pemerintahan atau penentu keputusan. Jadi sebenarnya globalisasi erat hubungannya dong sama perkembangan sekularisme, karena seiring dengan berjalannya waktu, secara kita nggak sadari, sekularisme mulai menjalan dan merusak teori-teori agama, terutama melunturkan eksistensi toleransi. Hasil kan banyak tuh kasus nyata di Indonesia karena sekularisme. Contohnya kayak korupsi karena mereka tuh pada dasarnya memisahkan konsep agama dan duniawi.
dalam satu hal yang berbeda. Jadinya nih guys, mereka beragama, tapi tetap melakukan yang namanya korupsi atau hal bersifat menjerumuskan lainnya. Bener banget tuh kata Andrew. Tapi dari tadi kenapa kita ngomongin sekularisme ya? Fokus kita kan di eksistensi toleransi. Hubungannya dengan sekularisme di era globalisasi ini apa, guys? Gue coba kasih pendapat deh ya. Ini sesuai pemikiran gue aja. Kayak yang Andrew bilang tadi, sekularisme ini kan sebuah ideologi yang memisahkan antara agama dan unsur yang bersifat kenegaraan, yang pastinya tidak boleh dilibatkan dalam keputusan politik. Tapi sekarang juga banyak komunitas agama yang dijadikan wadah penyalur keputusan baik dalam lingkup pengadilan sosial, politik, dan budaya. Dalam hal ini, agama tidak hanya bertindak sebagai sumber pengahyuan Tuhan, namun juga sebagai norma, nilai, identitas yang mengibaratkan tatanan kehidupan sebagai manusia. Nah, maka dari itu seharusnya agama bukan menjadi penghalang dalam segi kehidupan dan tindakan manusia, dan juga agama tidak bersifat memaksakan kehendak, ataupun memeras, ataupun menjadikan ajaran agama itu sebuah beban dalam menjalani kehidupan, melainkan menjadikannya sebagai cermin dalam tindakan tanduk kita, sebagai pedoman apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak, sebagai kontrol terhadap sepak terjang kita. Ya, poin pentingnya tuh ya sebenarnya tuh kembali kepada diri kita sendiri ya. Apa yang mau kita prioritaskan dalam hidup kita atau serta-merta menyertakan ajaran agama dan meninggalkan sifat duniawi dalam menjalani kehidupan kita di era globalisasi yang pesat ini. Ya, menurut pendapat gue sih ya, maka sebaiknya setiap keputusan tuh dan tindakan itu harus didasari oleh agama sehingga kita sebagai umat yang beragama memiliki esensi sebagai manusia dan tidak berlaku sewenang-wenang serta diperbudak oleh paham sekularisme tersebut. Kalau dari gua sih lebih ke memberikan saran agar toleransi bisa tetap berkembang dan nggak pudar dari para umat beragama sih. Salah satunya yaitu ya lebih mendekatkan diri dengan baik lah, dengan cara berdoa, bersembahyang, salat, bersedekah, dan melakukan hal baik lainnya, sehingga kita dijauhkan dari yang namanya musibah atau dosa gitu. Ya benar kata Geshan, karena kita di bumi ini tidak hanya menjalankan agama, namun juga menjalankan hidup kita sebagai manusia yang punya nilai dan dirasa mampu menghormati dan menghargai umat beragama lainnya. Karena itulah agama bukan identitas, melainkan pedoman dari ajaran kewahyuan Tuhan. Wah, oke deh guys. Mungkin bisa gue ringkas dan ambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Pendapat kalian semua bermakna dan berfokus pada apa yang dipelajari sekarang, yaitu toleransi beragama. Nah, yang bisa gue ambil adalah di era globalisasi ini dan mungkin di era yang nanti lebih modern lagi, kita tuh tidak kehilangan makna dan karya kita sebagai manusia, terlebih lagi manusia yang beragama. Karena hal tersebut itu sudah mendarah daging dan tanpa kita sadari, kita wajib untuk menerapkan ajaran tersebut, mengimplementasikan karya Allah kepada umat yang lain. Paham sekularisme itu tuh bukan menjadi sebuah penghalang bagi umat beragama untuk berhenti bertoleransi, karena mereka yang memilih untuk memisahkan konsep ajaran dan nilai agama dalam keputusan hidup mereka. Sehingga dijauhkanlah mereka dari Allah. Di satu sisi, kita harus semakin bisa menjaga iman, budi, dan karsa, serta berkontribusi sepenuhnya atas apa yang kita yakini itu memang benar adanya. Sekian dan terima kasih atas diskusinya teman-teman sekalian. Mari kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat Terima ya. kasih. Terima kasih guys. Terima kasih.